Lembah Tidar di Magelang menjadi tempat lahirnya para jenderal besar di negeri ini. Akademi militer yang dulunya bernama Akabri Darat ini menjadi tempat pembinaan bagi para taruna dari pelosok Indonesia. Dua dari beberapa jenderal yang sempat digembleng di Lembah Tidar adalah Jenderal Prabowo Subianto dan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Bersama-sama masuk akademi pada 1970, persahabatan mereka terjalin erat dengan satu tekad sama menjadi prajurit pembela tanah air. Meski masuk di tahun yang sama, mereka berdua lulus di tahun yang berbeda. SBY lulus pada 1973, sementara Prabowo lulus di tahun berikutnya. Tidak ada sumber yang jelas mengapa Prabowo telat lulus. Luhut Binsar Panjaitan menyebut karena Prabowo melakukan pelanggaran disiplin. Sedangkan Hermawan Sulistyo, mantan ketua tim mencari fakta kerusuhan 98, dalam sebuah diskusi publik, menyebut pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Prabowo adalah berkelahi dengan SBY. SBY itu pernah digebuki Prabowo waktu di Akmil, di Akabri waktu itu. Perkelahian mereka berawal dari kekesalan Prabowo kepada SBY karena telah melaporkan dirinya saat kabur dari akademi. Prabowo disebut kabur ke Jakarta untuk menemui Titik Soeharto yang kelak menjadi istrinya. Belum ada klarifikasi dari kedua belah pihak tentang cerita ini. Para senior Prabowo seperti Luhut dan Hendro Priyono juga turut membantah. Setelah lulus, Prabowo dan SBY sama-sama membidik Kopassus sebagai titik awal karir mereka. Sayangnya, SBY gagal dan akhirnya masuk ke Kostrad. Sementara Prabowo secara mulus masuk ke Kopassus hingga tahun 98. Sepanjang karirnya, SBY lebih dikenal sebagai perwira staf atau pengajar di lembaga pendidikan militer. SBY juga pernah menjadi kepala staf Kodam Jaya dan Pangdam Sriwijaya. Sedangkan Prabowo lebih aktif di medan tempur dan perang fisik. Salah satu operasi yang membuat namanya melejit adalah pembebasan Sandra Mapenduma. Karir Prabowo semakin naik saat dirinya sukses menjabat sebagai Danjen Kopassus, kemudian Pangkostrat di era Soeharto. Pada 1976, SBY menikahi Kristiani Herawati yang tak lain adalah anak dari Letnan Jenderal Saroedi Wibowo. Seolah tak mau kalah, Prabowo juga meminang Titik Soeharto yang tidak lain adalah anak daripada Jenderal Soeharto. Berakhirnya kekuasaan Soeharto membuat dua menantu jenderal ini berada di fase naik turun. Prabowo yang dicopot Habibie dari jabatan Pangkostrat kemudian juga diberhentikan dari dinas keprajuritan karena diduga terlibat penculikan aktivis 98. Pemberhentian ini diinisiasi oleh Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang dibentuk oleh Wiranto. Menariknya, SBY adalah salah satu anggota dari DKP tersebut. Terpuruknya karir Prabowo membuatnya mengasingkan diri ke Yordania hingga masa pemerintahan Megawati. Berbeda dengan Prabowo, karir SBY justru melejit di era reformasi, bukan di bidang militer, melainkan di bidang pemerintahan. Di masa pemerintahan Gus Dur, SBY masuk ke kabinet sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, kemudian menjadi Menko Polsoskam. Sayangnya, SBY menjadi salah satu menteri yang dipecat oleh Gus Dur selain Yusuf Kala dan Wiranto. SBY kembali ditunjuk sebagai Menko Polsoskam di era pemerintahan Megawati, tapi hubungan mereka mengalami keretakan di penghujung 2004. SBY kemudian memutuskan untuk mundur dari kabinet dan melaju di kontestasi Pilpres bersama Yusuf Kala. Prabowo yang baru pulang dari pengasingannya mulai aktif di politik dan bertekad maju di Pilpres lewat konvensi Partai Golkar, tapi gagal karena mendapatkan suara terendah. Berbeda nasib, SBY yang diusung oleh Partai Demokrat mendapat elektabilitas paling tinggi dan tanpa kesulitan berarti melaju menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Pilpres 2009 menjadi pertarungan politik dua kawan lama antara Prabowo dan SBY. Bermodal elektabilitas yang tinggi, SBY menggait Budiono, anak buahnya yang pernah menjabat sebagai Menteri Perekonomian. Sementara Prabowo diusung oleh dua partai besar, yaitu PDIP dan Gerindra, melaju sebagai cawapres Megawati. Karir militer SBY mungkin tak secadas karir Prabowo, tapi di ranah politik, karir SBY tentu menyilaukan mata Prabowo. SBY dengan mudahnya memenangkan suara rakyat di pemilihan presiden, mengalahkan lawan-lawannya yang tak bisa dipandang remeh, seperti Megawati, Wiranto, hingga Yusuf Kala. 10 tahun menjadi presiden, SBY menyelesaikan tugasnya di tahun 2014. 13 Mei 2014, Prabowo yang kembali mencalonkan diri sebagai capres, didampingi oleh Hatta Rajasa, menemui kawan lama yang lebih dulu merasakan hangatnya kursi kepresidenan. Pertemuan dengan SBY di kantor presiden itu berbuah hasil. Sebulan setelah pertemuan itu, Partai Demokrat secara resmi mendukung penuh pencalonan Prabowo Hatta. Partai Demokrat merubah sikap politiknya dalam Pilpres 2014 setelah menyatakan netral dalam Rapimnas pada bulan Mei lalu. Demokrat menyatakan resmi mendukung pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Sayang beribu sayang, Prabowo kembali gagal meraih kemenangan melawan pasangan Jokowi JK.
Berkali-kali gagal, Prabowo kembali mencoba peruntungan di Pilpres 2019. Sebelum resmi berpasangan dengan Sandiaga Uno, putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, lebih dulu dikabarkan menjadi kandidat cawapres Prabowo. SBY yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, kekeh mengajukan nama anaknya sebagai cawapres. Hal ini pernah disampaikan dalam pertemuan antara Prabowo dan SBY pada 9 Agustus 2018. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut peluang Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendampinginya sebagai calon wakil presiden di pemilihan presiden masih terbuka. Upaya SBY menawarkan sang anak sebagai cawapres menemui jalan buntu. Prabowo dan dua partai koalisi lainnya, yaitu PAN dan PKS, justru sepakat menunjuk Sandiaga Uno sebagai cawapres. Meski kecewa, SBY dan Partai Demokrat tetap mendukung Prabowo Sandiaga hingga akhirnya dikalahkan oleh pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Tahun 2024 menjadi ajang keempat Prabowo di pemilihan presiden dan ketiga kalinya SBY dan Partai Demokrat mendukung dirinya. Demokrat awalnya mendukung Anies Baswedan, tapi memutuskan untuk mencabut dukungan dan hengkang dari koalisi. Pasalnya, Nasdem menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, padahal Demokrat dari awal meminta AHY yang seharusnya menjadi pasangan Anies. Partai Demokrat kemudian mengalihkan dukungan kepada Prabowo. SBY bahkan turun gunung, berorasi dan berkampanye di hadapan masyarakat untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Putra terbaik bangsa itu ada di sini, bersama kita, yang benar-benar kita yakini siap dan mampu memimpin kita semua 5 tahun mendatang. Siapa putra terbaik bangsa itu? Siapa? Ya, Bapak Prabowo Subianto, sahabat saya.